Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita akan belajar masuk tema 9 dan materi yang pertama akan disampaikan Pak Uda adalah tentang zat, benda atau materi. Silakan disimak ya. Ya, jadi zat, benda atau materi ya, itu tersusun atas zat tunggal dan zat campuran, dan zat tunggal masih bisa diuraikan lagi jadi ada unsur dan senyawa. Unsur masih bisa dibedakan lagi, ada unsur logam, unsur non logam, dan unsur semi logam. Dan juga sama halnya dengan zat campuran, masih bisa dibedakan di dua, ada zat campuran homogen dan heterogen. Dan zat campuran heterogen tersusun atas koloid dan suspensi. Apa saja itu maksudnya? Kita lihat, simak sama-sama, dilihat ya, disimak dengan baik, dipahami. Yang pertama ada zat tunggal. Zat tunggal adalah zat yang tersusun atas satu jenis materi saja, jadi tidak dapat diuraikan lagi. Contohnya adalah kapur, logam besi, garam, dan air. Ini zat tunggal. Nah, zat tunggal kan nanti ada macam-macam, ada zat, ada senyawa, dan unsur. Kita coba pelajari lebih lanjut ya. Yang pertama ada unsur. Unsur adalah zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat yang lebih sederhana, karena sudah sangat sederhana ya, sudah tidak bisa diuraikan lagi, diperkecil lagi sudah nggak bisa. Ada contohnya kapur, logam besi, oksigen, dan germanium. Dipecah itu bukan berarti dihancurkan ya, tapi dipisahkan atau dibuat lebih sederhana lagi nggak bisa. Jadi ya itu aja, kapur ya kapur, tidak bisa dipecah lagi jadi apa dengan apa itu tidak bisa ya. Logam besi juga besi, oksigen ya oksigen, germanium ya germanium. Itu unsur. Nah, unsur itu ada 3 macam, ada unsur logam, unsur semi logam, dan unsur non logam. Apa itu logam? Unsur logam itu memiliki sifat yang tidak tembus pandang dan dapat menghantarkan listrik atau panas, jadi sifatnya konduktor ya. Itu logam ya, jadi tidak tembus pandang, kemudian dapat menghantarkan panas dan listrik. Contohnya ada besi, nikel, dan tembaga. Nah, yang kedua ada semi logam. Semi logam berarti apa? Masih mempunyai ciri-ciri logam tapi tidak sepenuhnya ya. Jadi masih, misalnya ada yang tidak tembus pandang tapi tidak bisa menghantarkan listrik. Contohnya adalah silikon dan germanium. Sedangkan benda unsur non logam itu sama sekali tidak memiliki ciri logam, tidak tembus pandang ya, dan juga tidak dapat menghantarkan listrik atau panas. Contohnya ada oksigen, iodium, dan karbon ya. Nah, sekarang kita ke zat tunggal yang kedua, yakni ada senyawa. Senyawa adalah gabungan dari beberapa unsur yang terbentuk melalui reaksi kimia. Jadi tidak bisa dicampur seperti biasa kita, enggak, tapi harus lewat reaksi kimia. Contohnya adalah senyawa ini, zat tunggal yang senyawa ini contohnya adalah garam. Garam itu tersusun atas beberapa zat tunggal ya. Senyawa itu terdiri atas beberapa unsur kan tadi ya. Contohnya garam. Garam itu terdiri atas unsur natrium dan klorida. Kita tidak bisa langsung buat garam dengan mencampurkan natrium dan klorida, nggak bisa. Tapi ada reaksi kimianya ya, ada prosesnya. Sama dengan air juga. Air itu terdiri atas unsur H atau hidrogen dan O atau oksigen ya, sehingga terbentuklah air. Asam klorida atau HCl juga sama. Jadi ada unsur H, hidrogen, dan klorin. Cl itu klorin ya. Yang keempat ada karbon dioksida, tersusun atas zat karbon dan oksigen ya. Jadi senyawa itu masih zat tunggal tapi terdiri dari beberapa unsur yang disatukan atau dibentuk melalui reaksi kimia. Tidak bisa dicampur biasa seperti kita nyampur kayak buat es teh itu nggak bisa. Jadi harus lewat reaksi kimia namanya. Apa itu reaksi kimia? Nanti kita pelajari lebih lanjut lagi ya. Nah, sekarang kita ke zat kedua, yakni namanya
zat campuran ya. Kalau sebelumnya kita bahas zat tunggal, kita sekarang bahas zat campuran ya. Dari katanya aja udah jelas ya, campuran berarti tercampur. Nah, zat campuran itu berarti zat yang terdiri atas beberapa jenis zat tunggal yang berbeda. Jadi dari dua zat tunggal yang berbeda dijadiin satu, maka terbentuklah yang namanya zat campuran. Contohnya ada air sirup. Berarti zat tunggalnya ada air dan sirup, atau ada air dan gula. Dicampur menjadi zat campuran berupa air sirup. Ada udara. Udara itu tersusun dari apa, Pak? Ada umumnya tersusun atas zat tunggal oksigen dan karbon dioksida. Ya. Air minyak juga sama, ada air dan minyak. Kabut juga sama, ada air, ada udaranya. Sehingga terbentuklah kabut tadi ya. Itu zat campuran. Nah, zat campuran ini dibedakan lagi jadi dua. Yang pertama ada zat campuran homogen. Artinya adalah zat campuran yang meskipun berasal dari dua zat tunggal tapi tidak bisa dibedakan lagi mana zat-zat nyusunnya itu yang mana nggak bisa. Kenapa? Karena zat campuran homogen itu tercampur sempurna. Misalnya tadi ada air sirup, air dan sirup dicampur, itu tidak bisa dibedakan lagi mana yang air, mana yang bagian sirupnya. Ya. Itu. Yang kedua contohnya adalah udara. Udara tersusun atas oksigen dan karbon dioksida. Ketika bercampur, ya tidak bisa dibedakan lagi mana yang oksigen, mana yang karbon dioksida. Ada lagi perunggu juga sama, dari tersusun atas nikel dan tembaga. Air gula juga sama, air dan gula. Itu yang zat campuran homogen ya. Nah, sekarang ke zat campuran heterogen. Kalau yang sebelumnya homogen itu tercampur dengan sempurna, yang heterogen ini kebalikannya, berarti tidak tercampur dengan sempurna. Artinya meskipun disatukan, kita masih bisa membedakan ya, mana zat tunggal A dan zat tunggal B. Misalnya ada air minyak, berarti kita bisa bedakan mana yang air, mana yang minyak, ya kan, karena nggak bisa bercampur. Kabut juga sama, kita bisa melihat mati ya, mana yang airnya kalau kita rasakan, mana yang udara biasa ya. Asap juga sama, kalau kita lihat, kalau kita amati di situ masih ada debu-debunya, kotorannya itu masih kelihatan ya. Sama dengan air keruh juga, kalau kita campur air dengan misalnya tanah, ketika kita campur masih ada bagian mana yang bagian tanah, mana yang bagian air. Itu zat campuran heterogen. Campuran heterogen itu masih dibedakan jadi dua ya. Zat campuran heterogen itu tersusun atas koloid dan suspensi. Mereka sama-sama tidak tercampur dengan sempurna. Yang membedakan adalah ukurannya ya, ukuran zat tunggalnya. Nah, koloid ini zat tunggal penyusunnya itu bisa dibedakan kalau kita menggunakan mikroskop ultra. Kenapa? Karena sangat kecil sekali ya, sangat kecil sekali, sehingga hanya bisa dilihat dengan mikroskop ultra, nggak bisa dilihat dengan pandangan mata biasa ya. Sedangkan yang kedua ada suspensi, ini tercampur tidak sempurna dan bisa dilihat ya dengan detail kalau kita menggunakan mikroskop biasa. Jadi nggak perlu melihat dengan mikroskop yang ultra tadi, karena ukurannya sedikit lebih besar. Bukan besar ya, tapi sedikit lebih besar daripada koloid. Itu ya. Jadi kalau yang zat campuran heterogen ada koloid dan suspensi. Ya. Ya. Zat campuran sendiri itu biasanya tersusun dari minimal dua. Nah, dua itu ada namanya disebut zat larut dan zat terlarut. Zat pelarut dan zat terlarut. Pelarut dan terlarut. Contohnya kalau ada air gula, maka pelarutnya adalah airnya dan gulanya itu yang terlarut, yang tercampur. Ya. Jadi yang melarutkan itu air, yang dilarutkan itu gulanya. Itu ya bedanya ya. Itu ada pelarut dan terlarut. Itu untuk campuran, untuk zat campuran baik homogen maupun heterogen ya. Sekarang tugasmu adalah coba carilah contoh zat tunggal dan campuran yang ada di dalam rumahmu, masing-masing
2. Berarti zat tunggalnya 2, zat campurannya juga 2. Terus kirimkan temuanmu disertai dengan penjelasan lewat video. Ya, tunjukkan bendanya, kasih penjelasan, baru kirim ke Pak Uda ya. Sesuai dengan instruksinya ya, masing-masing 2 saja. Terima kasih untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.